Halo semuanya, kamu sekarang bersama saya, Adif Project. Di sini kita tidak hanya membahas, tapi membahas sampai tuntas, sampai kamu benar-benar paham. Jadi, jangan di-skip ya. Ikuti sampai akhir. Ayo belajar memahami bersama. Pernah nggak sih Anda mikir, kok bisa ya perang atau konflik yang lokasinya jauh banget di sana, tiba-tiba bikin harga-harga di sini jadi naik? Nah, di sini kita bakal coba urai benang kusutnya, menyambungkan berita-berita dunia langsung ke isi dompet kita. Pertanyaannya mungkin kedengeran simpel, tapi ini penting banget. Gimana ceritanya sebuah insiden di belahan dunia lain bisa langsung bikin harga bensin, belanja bulanan, sampai tiket pesawat kita jadi beda? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, cerita kita mulai dari babak pertama. Ini semua berawal dari satu percikan api konflik di sebuah wilayah yang ternyata memicu reaksi berantai di seluruh pasar global. Anggap saja ini domino pertama yang jatuh. Coba deh kita bayangkan Timur Tengah. Wilayah ini bukan cuma soal berita konflik, tapi lebih dari itu, ini adalah jantungnya pasokan energi dan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Jadi, kebayangkan kalau jantungnya ini berdetak gak karuan, seluruh tubuh ekonomi global pasti langsung ikut goyang. Alurnya tuh hampir selalu kayak gini. Pertama, konflik pecah. Otomatis, jalur-jalur perdagangan utama jadi rawan. Akibatnya, kapal-kapal tanker minyak jadi ragu buat lewat, pasokan energi ke seluruh dunia jadi seret. Nah, disinilah hukum ekonomi paling dasar bekerja. Pasokan sedikit, permintaan banyak, ya harganya pasti langsung meroket. Biar gampang, anggap aja Selat Hormuz dan terusan Suez ini kayak jalan tol utama perekonomian dunia. Kalau jalan tol ini ditutup, atau bahkan cuma macet parah, apa yang terjadi? Ya, kekacauan logistik global. Biaya kirim barang jadi bengkak, dan waktu pengiriman jadi molor buat semua orang, dimanapun mereka berada. Oke, guncangan global tadi sudah terjadi. Sekarang kita tarik benangnya ke sini, ke halaman rumah kita sendiri, Indonesia. Kita lihat gimana riak kecil dari Timur Tengah itu bisa berubah jadi ombak yang cukup besar buat ekonomi kita. Coba perhatikan angka ini nih. Kenaikan $1 aja per barel untuk harga minyak dunia, itu tekanannya luar biasa loh buat APBN kita. Kenapa? Ya satu kata kuncinya, subsidi. Pemerintah kita kan masih mensubsidi harga BBM. Nah, disinilah dilemanya muncul. Bayangin APBN itu kayak satu loyang kue yang harus dibagi-bagi. Kalau porsi untuk subsidi energi jadi makin gede karena harga minyak dunia naik, otomatis porsi buat yang lain seperti bangun jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan terpaksa harus dipangkas. Ini pilihan yang sulit. Belum selesai sampai di situ. Di saat yang sama, ketidakpastian global itu bikin para investor jadi cemas. Naluri mereka cari aman. Mereka rame-rame mindahin uangnya dari pasar negara berkembang kayak Indonesia ke aset yang dianggap lebih aman, biasanya dolar Amerika. Hasilnya, permintaan dolar naik dan ya, nilai rupiah kita jadi tertekan. Jadi, jangan anggap pelemahan rupiah itu cuma angka di berita ekonomi ya. Efeknya nyata banget. Ini artinya pabrik-pabrik harus bayar lebih mahal buat beli bahan baku impor. Dan tebak siapa yang akhirnya menanggung kenaikan biaya itu? Ya kita, konsumen, lewat harga barang yang lebih mahal di toko. Dan sampailah kita di babak terakhir. Disinilah semua angka, grafik, dan teori ekonomi tadi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Ini dia momen ketika efek domino itu sampai di depan pintu rumah kita. Coba kita lihat 3 pengeluaran utama kita. Transportasi, makanan, dan barang belanjaan. Tiga-tiganya ini nyambung. Harga minyak naik, ongkos transportasi pasti ikut naik. Ongkos transportasi naik, biaya distribusi makanan dan barang ke pasar juga jadi lebih mahal. Nah, ujung-ujungnya inilah yang kita sebut inflasi. Semua harga terasa merangkak naik. Pasti pernah denger kan keluhan kayak gini? Entah dari abang penjual di pasar atau dari toko online langganan. Nah, ini bukan sekedar keluhan biasa. Ini adalah suara nyata dari terganggunya jalur perdagangan dan naiknya biaya logistik. Ini bukan lagi teori, tapi kenyataan di lapangan. Oh, dan dampaknya nggak berhenti di situ. Buat yang punya rencana liburan ke luar negeri, siap-siap aja tiket pesawat jadi lebih mahal. Tapi ada yang jauh lebih serius. Bagi jutaan pahlawan devisa kita yang bekerja di Timur Tengah, eskalasi konflik itu artinya risiko keselamatan yang meningkat secara nyata. Ini bukan lagi soal uang, tapi soal keamanan. Jadi setelah kita lihat semua mata rantai yang saling berhubungan ini, apa kesimpulannya? Kenapa sih kita harus paham soal beginian? Kalau kita rangkum, ceritanya begini.
Konflik di tempat yang jauh mengacaukan perdagangan dunia. Harga minyak dan ongkos kirim naik. APBN dan rupiah kita kena tekanan. Inflasi meningkat. Dan akhirnya, Anda dan saya harus bayar lebih mahal untuk bensin, makanan, sampai ongkos jalan-jalan. Semuanya ternyata terhubung. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Memahami semua efek domino ini tujuannya bukan untuk bikin kita takut, tapi supaya kita sadar betapa pentingnya ketahanan ekonomi. Ini mendorong kita untuk bertanya, sebagai sebuah bangsa dan juga sebagai individu, seberapa siap sih kita menghadapi guncangan-guncangan tak terduga yang suka atau tidak pasti akan datang lagi.